Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi tentang kelistrikan dalam membran sel. Yang pertama kali, perkenalkan, nama saya Yumna Al-Fatini dengan NIM 1823168, beserta teman-teman saya yaitu Citra Wulansari dan Windy Fitri. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang konsep fisika dalam membran. Pada konsep fisika dalam membran, itu berhubungan dengan hukum Gauss. Hukum Gauss adalah sebuah hubungan antara medan di semua titik pada permukaan dengan muatan total yang tercakup di dalam permukaan itu. Hal ini menyerupai sebuah cara yang cenderung tidak langsung untuk menyatakan sesuatu, tetapi terbukti akan merupakan sebuah hubungan yang sangat berguna. Kegunaannya sebagai alat perhitungan. Hukum Gauss akan membantu kita mendapatkan penglihatan yang lebih dalam mengenai medan listrik. Hukum Gauss dapat digunakan untuk menghitung medan listrik dari sistem yang mempunyai kesimetrisan yang tinggi, misalnya simetri bola, silinder, atau kotak. Untuk menggunakan hukum Gauss, perlu dipilih suatu permukaan khayal yang tertutup, atau permukaan Gauss. Bentuk permukaan tertutup tersebut dapat sembarang. Hukum Gauss juga berhubungan dengan flux listrik. Hukum Gauss menyatakan bahwa flux listrik total yang melalui sembarang permukaan tertutup atau sebuah permukaan yang mencakup volume tertentu sebanding dengan muatan listrik total di dalam permukaan itu. Sedangkan flux listrik berkaitan dengan besaran medan yang menembus dalam arah yang tegak lurus suatu permukaan tertentu. Flux listrik menyatakan medan listrik yang menembus dalam arah tegak lurus suatu permukaan. Akan lebih mudah dengan menggunakan deskripsi visual pada gambar untuk medan listrik, yaitu penggambaran medan listrik sebagai garis-garis. Dengan penggambaran seperti ini, maka flux listrik dapat digambarkan sebagai banyaknya garis medan yang menembus suatu permukaan. Selanjutnya yaitu hubungan hukum Gauss dengan konsep membran. Di dalam sel terjadi pertukaran atau keluar masuk zat-zat tertentu yang pastinya harus menembus membran sel sebelum akhirnya bisa keluar atau masuk ke dalam sel. Salah satu faktor mudah atau sulitnya zat menembus membran adalah faktor muatan listrik zat. Hampir semua transporter melibatkan flux ion melintasi membran. Muatan listrik yang menembus permukaan ada hubungannya dengan flux medan listrik dan hukum Gauss. Baiklah, sekian dari saya. Akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya. Terima kasih. Baiklah, perkenalkan, nama saya Windy Fitri. Saya akan melanjutkan materi kedua tentang transport aktif dan transport pasif. Salah satu fungsi dari membran sel adalah sebagai lalu lintas molekul dan ion secara dua arah. Molekul yang masuk dan keluar membran menyebabkan terciptanya lalu lintas membran. Nah, ada dua lalu lintas membran. Nah, yang pertama, transport aktif, yang kedua, transport pasif. Yang pertama, transport aktif. Transport aktif merupakan pergerakan atau perpindahan yang menggunakan energi untuk mengeluarkan dan memasukkan ion-ion dan molekul melalui membran sel. Transport aktif ini bersifat tidak spontan. Arah perpindahan dari transport ini melawan gradien konsentrasinya, atau bisa disebut transport aktif ini dari konsentrasi rendah ke konsentrasi yang lebih tinggi, jadi memerlukan energi yang berupa ATP. Transport aktif ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, transport aktif primer. Transport aktif primer memakai energi langsung dari ATP,
Misalnya pada natrium kalium pump dan Ca pump. Pada natrium kalium pump, 3 natrium akan dipompa keluar sel dengan 2 kalium akan dipompa ke dalam sel. Pada Ca pump, Ca akan dipompa keluar sel agar konsentrasi Ca dalam sel lebih rendah. Yang kedua adalah transport aktif sekunder. Pada transport aktif sekunder atau kotransport, glukosa atau asam amino akan ditransport masuk dalam sel mengikuti masuknya natrium. Natrium yang masuk akibat perbedaan konsentrasi mengikuti glukosa atau asam amino ke dalam sel. Meskipun asam amino atau glukosa di dalam sel konsentrasinya lebih tinggi dari luar sel, tetapi asam amino atau glukosa ini memakai energi dari natrium, sehingga glukosa atau asam amino ditransport secara transport aktif sekunder kotransport. Contohnya pada natrium Ca exchange dan natrium H exchange. Pada natrium Ca exchange, 3 ion Na akan ditransport ke dalam sel untuk setiap 1 ion Ca yang ditransport keluar sel. Hal ini untuk menjaga kadar Ca intrasel, khususnya pada otot jantung sehingga berperan pada kontraktivitas jantung. NaH exchange terutama berperan mengatur konsentrasi ion Na dan hidrogen dalam tubulus proksimal ginjal, sehingga turut mengatur pH dalam sel. Yang ketiga adalah endositosis. Endositosis merupakan mekanisme perpindahan benda dari luar ke dalam sel. Membran sel membentuk pelipatan ke dalam atau invaginasi dan memakan benda yang akan dipindahkan ke dalam sel. Di dalam sel, benda tersebut dilapisi oleh sebagian membran sel yang terlepas membentuk selubung. Proses endositosis dengan bantuan reseptor. Pada proses ini, kolesterol dikenali dan dimasukkan ke dalam sel dengan bantuan reseptor protein. Pada gambar, kita dapat melihat 3 bentuk dari endositosis. Yang pertama, fagositosis. Fagositosis ini merupakan peristiwa terjadi pada saat sel menelan partikel padat dengan pseudopia. Selanjutnya, partikel dibungkus di dalam kantong membran yang besar. Peristiwa fagositosis terjadi pada benda padat yang ukurannya lebih besar. Pengamatan fagositosis dapat dilakukan pada amoeba menggunakan mikroskop. Yang kedua adalah pinositosis. Pinositosis merupakan peristiwa masuknya sejumlah kecil medium kultur dengan membentuk lekukan-lekukan membran sel. Peristiwa pinositosis terjadi bila konsentrasi protein dan ion tertentu pada medium sekeliling sel sesuai dengan konsentrasi di dalam sel. Proses pinositosis dapat diamati dengan mikroskop elektron. Beberapa sel yang melakukan proses pinositosis antara lain terdapat pada sel darah putih, epitel usus, dan makrofag hati. Bentuk yang ketiga adalah endositosis yang diperantai reseptor. Ini terjadi ketika fluida ekstraseluler yang terikat pada reseptor spesifik yang berkumpul pada lubang yang dilapisi protein pada membran plasma. Selanjutnya akan membentuk vesikula. Transport ini bertujuan untuk memperoleh substansi spesifik dalam jumlah besar. Contoh peristiwa endositosis yang diperantai reseptor terdapat pada penyerapan kolesterol untuk sintesis membran dan prekursor sintesis steroid lainnya. Yang keempat adalah eksositosis. Eksositosis adalah proses mengeluarkan benda dari dalam sel keluar sel. Membran yang menyelubungi sel tersebut akan bersatu atau berfusi dengan membran sel. Cara ini adalah salah satu mekanisme yang digunakan sel-sel kelenjar
untuk menyekresikan hasil metabolisme. Misalnya, sel-sel kelenjar di pankreas yang mengeluarkan enzim ke saluran pankreas yang bermuara di usus halus. Sel-sel tersebut mengeluarkan enzim dari dalam sel menggunakan mekanisme eksositosis. Proses pengeluaran sekret dapat dilakukan dengan cara eksositosis. Pada umumnya, eksositosis dan endositosis digunakan untuk memindahkan benda-benda yang berukuran besar. Kedua proses tersebut saling menyeimbangkan luas permukaan plasma membran, sehingga volume sel tidak harus menjadi lebih kecil dari semula. Baiklah, cara kedua yaitu dengan transport pasif. Transport pasif merupakan suatu perpindahan molekul menuruni gradien konsentrasinya. Transport pasif ini bersifat spontan. Difusi, osmosis, dan difusi terfasilitasi merupakan contoh dari transport pasif. Baik, kita akan bahas yang pertama yaitu difusi. Difusi merupakan proses perpindahan suatu zat yang terjadi secara spontan ketika ada perbedaan tekanan difusi dari tekanan yang tinggi ke arah tekanan yang lebih rendah. Tekanan difusi berkorelasi positif dengan konsentrasi zat tersebut. Semakin tinggi konsentrasinya, maka semakin tinggi pula tekanan difusi zat tersebut. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kecepatan difusi. Di antaranya adalah suhu dan zat yang terdifusi. Dengan naiknya suhu, energi kinetik yang dimiliki molekul suatu zat menjadi lebih tinggi, sehingga pergerakan molekul zat menjadi lebih cepat. Zat yang memiliki berat molekul kecil akan lebih cepat berdifusi dibandingkan dengan zat yang berat molekulnya lebih besar. Nah, yang kedua adalah osmosis. Osmosis merupakan perpindahan air melalui membran permeabel selektif dari bagian yang lebih encer ke bagian yang lebih pekat. Osmosis merupakan suatu fenomena alami, tapi dapat dihambat secara buatan dengan meningkatkan tekanan pada bagian dengan konsentrasi pekat menjadi melebihi bagian dengan konsentrasi yang lebih encer. Tekanan per unit luas yang dibutuhkan untuk mencegah mengalirnya pelarut melalui membran permeabel selektif dan masuknya ke larutan dengan konsentrasi yang lebih pekat sebanding dengan tekanan turgor. Atau biasa kita kenal dengan larutan yang bersifat hipotonis ke hipertonis. Yang ketiga adalah difusi terfasilitasi. Difusi terfasilitasi juga masih dianggap ke dalam transport pasif karena zat terlarut berpindah menurut gradien konsentrasinya. Baiklah, sekian materi dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baiklah, saya Citra Ulansari akan melanjutkan materi mengenai potensial kimia. Potensial kimia atau yang biasa disebut energi bebas molar parsial adalah perubahan suatu sistem jika satu mol zat ditambahkan ke dalamnya. Potensial kimia mempunyai fungsi penting yang serupa dengan temperatur dan tekanan. Suatu selisih temperatur menentukan kecenderungan kalor untuk berpindah dari satu benda ke benda lain. Potensial kimia adalah ukuran stabilitas kimia yang dapat digunakan untuk memprediksi dan menafsirkan perubahan fasa dan reaksi kimia. Contohnya, perhatikan campuran es dan air. Jika es mencair, potensial kimia air lebih rendah daripada es. Nah, jika air yang membeku, potensial kimia es lebih rendah. Potensial kimia dapat dianggap sebagai penyebab reaksi kimia atau kecenderungan suatu zat dari satu fase ke fase lain. Dengan demikian, potensial kimia adalah sejenis tekanan kimia dan juga sifat intensif suatu sistem seperti temperatur dan tekanan. Baiklah, selanjutnya materi yang keempat yaitu mengenai volume transport melalui membran. Salah satu fungsi dari membran sel adalah sebagai lalu lintas molekul dan ion secara dua arah.
Molekul yang dapat melewati membran sel antara lain adalah molekul hidrofobik seperti CO2, O2, dan molekul polar yang sangat kecil seperti air dan etanol. Molekul lainnya seperti molekul polar dengan ukuran besar seperti glukosa atau ion dan substansi hidrofilik membutuhkan mekanisme khusus agar dapat masuk ke dalam sel. Jumlah molekul yang masuk ke dalam sel melalui membran sel membentuk aktivitas sel yang disebut transportasi antar membran. Pengangkutan membran terbagi menjadi dua, yaitu transport aktif dan transport pasif. Transport pasif merupakan mekanisme perpindahan molekul melalui membran semipermeabel yang tidak membutuhkan energi. Transport pasif dapat terjadi karena perbedaan konsentrasi larutan di antara kedua sisi membran. Nah, transport pasif ini dibedakan menjadi tiga, yaitu difusi sederhana, difusi dipermudah atau difasilitasi, dan osmosis. Sedangkan transport aktif yaitu perpindahan molekul yang membutuhkan energi dan kebalikan dari transport pasif dan terjadi secara tidak spontan. Nah, arah dari pergerakan transportasi melawan gradien konsentrasi. Nah, baiklah, selanjutnya ada contoh mengenai peristiwa osmosis. Pada gambar yang ada pada PPT, larutan X menunjukkan larutan gula dan tanda panah Y menunjukkan aqueous, sedangkan sebagai membran semipermeabelnya yaitu kentang. Nah, pada percobaan tersebut larutan X merupakan hipertonis, yaitu konsentrasinya yang tinggi, dan kentang merupakan hipotonis terhadap X. Selain itu, kentang merupakan hipertonis terhadap larutan Y dan larutan Y merupakan hipotonis terhadap kentang. Osmosis merupakan peristiwa perpindahan zat dari larutan hipotonis atau dari larutan yang rendah, yang larutan konsentrasinya rendah, ke larutan yang konsentrasinya tinggi, yaitu hipertonis. Pada kasus seperti ini, larutan Y yang bersifat hipotonis mengalami osmosis akan berpindah ke larutan X yang bersifat hipertonis, sehingga larutan X akan mengalami pertambahan volume. Jadi, setelah beberapa saat, permukaan X akan bertambah karena cairan di luar kentang bersifat hipotonis. Baiklah, sekian materi dari kelompok kami. Jika ada salah dan kekurangannya, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.